Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Cahaya Kirana dari Prodi Manajemen dengan NIM 289225177. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Etika Bisnis. Etika bisnis adalah prinsip-prinsip mengenai sebuah kebijakan yang memberikan pedoman dalam melakukan aktivitas bisnis. Etika bisnis juga mengatur hal-hal yang berpotensi kontroversial seperti tata kelola perusahaan, perdagangan antar orang dalam penyuapan, diskriminasi, tanggung jawab sosial perusahaan, dan tanggung jawab hak kepemilikannya. Pentingnya etika bisnis tetap membuat bisnis tersebut dalam batas-batas hukum dan memastikan bahwa mereka tidak melakukan kejahatan terhadap karyawan, pelanggan, konsumen, atau pihak lain. Prinsip etika bisnis, akuntabilitas, kejujuran, tanggung jawab, taat hukum, integritas, dan transparansi. Teks etika dan bisnis dalam dunia modern. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Bisnis secara bahasa adalah organisasi yang terlibat dalam pertukaran barang, jasa, atau keduanya dengan pelanggan. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Selanjutnya, etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis adalah kode etik yang diterapkan dalam perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Etika bisnis ini sangat penting diterapkan dalam perusahaan agar perusahaan memiliki fondasi yang kuat dan menciptakan value yang tinggi. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah wujud kepedulian suatu usaha pada masyarakat dan lingkungan sekitar di mana usaha tersebut berada. Adapun tanggung jawab sosial perusahaan meliputi tanggung jawab sosial terhadap konsumen, karyawan, kreditor, pemegang saham, lingkungan, dan komunitas. Kontrak perjanjian. Kontrak atau perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan. Subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu pula subjek hukum yang lainnya yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati. Tanggung jawab sosial. Secara umum, kegiatan tanggung jawab sosial merupakan cara membangun kekuatan bisnis di mana membutuhkan keseimbangan kesehatan ekonomi, pasar, dan komunitas. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Ernst & Young, 94% perusahaan meyakini bahwa kegiatan tanggung jawab sosial dapat membawa dampak positif bagi perusahaan dalam menjalani bisnis. Tanggung jawab sosial juga bisa dengan cara menjaga hubungan baik perusahaan dengan publik, artinya perusahaan tidak terus-menerus mengejar skala ekonomi yang besar dalam menjaga ketahanan bisnis, namun harus peduli akan keseimbangan lingkungan sekitar, khususnya masyarakat. Berikutnya, fungsi kode etik profesi dan pengertian profesional. Kode etik pada dasarnya memiliki rangkap fungsi, yaitu sebagai pelindung dan pengembang profesi. Fungsi ini sama dengan yang dikemukakan oleh Gibson dan Michel 1945-449, yang menekankan kode etik, menjadikan kode etik sebagai kode untuk menjalankan tugas profesional dan menjadikan masyarakat sebagai kode jabatan. Pada dasarnya, tujuan dibentuk atau dirumuskannya kode etik profesi adalah untuk kepentingan anggota dan organisasi profesi. Secara umum, tujuan pembentukan kode etik adalah sebagai berikut: menjaga martabat profesional, menjaga kesejahteraan anggota, tingkatkan layanan profesional, dan tingkatkan kualitas profesional. Ada banyak perbedaan etika dalam masyarakat Indonesia. Pemilik kode etik biasanya adalah organisasi kemasyarakatan nasional seperti Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI, Kode Etik Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, Kode Etik Jurnalistik Indonesia, dan Kode Etik di Indonesia ada sekitar 30 organisasi masyarakat dengan standar etika. Berikutnya, bisnis, lingkungan, dan etika lingkungan hidup. Kita sadari bagaimana industri mengakibatkan timbulnya kota-kota yang suram dan kotor. Tempat penghunian yang ada di sekitar pabrik-pabrik diasosiasikan dengan suasana asap, jelaga, dan bau tak sedap. Sebaiknya kita memandang 6 problem masalah lingkungan hidup.
akumulasi bahan beracun, efek rumah kaca, perusakan lapisan ozon, hujan asam, deforestasi, dan penggurunan dan keanekaan hayat, lingkungan hidup, dan ekonomi. Ada lingkungan hidup sebagai the commons. Lingkungan hidup tidak lagi eksternalitas, pembangunan berkelanjutan, dan konsep berkelanjutan dalam pembangunan. Budaya organisasi. Budaya adalah seperangkat pemahaman penting yang berkembang, diyakini dan diterapkan oleh suatu kelompok, sedangkan organisasi adalah suatu kelompok orang dari berbagai latar belakang berada bersatu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Budaya organisasi juga bisa didefinisikan sebagai filosofi, ideologi, nilai-nilai, asumsi, kepercayaan, harapan, sikap, dan norma yang menyatakan suatu organisasi dan menampung semua keberagaman atau pluralisme. Adapun beberapa asumsi dasar mengenai teori budaya organisasi antara lain asumsi terhadap nilai organisasi, asumsi terhadap simbol budaya organisasi, asumsi terhadap budaya yang bervariasi. Selanjutnya, etika dalam bisnis internasional. Etika dalam bisnis internasional. Etika bisnis dalam standar nilai yang menjadi pedoman atau acuan segenap anggota organisasi dalam berperilaku, mengambil keputusan, serta mengoperasikan bisnis yang etik. Etika bisnis internasional adalah prinsip-prinsip dalam dunia internasional yang mengatur tata cara tindakan seluruh anggota organisasi bisnis antar negara. Permasalahan etika dalam bisnis internasional memunculkan beberapa aspek antara lain aspek bidang produksi, aspek bidang pemasaran, aspek bidang keuangan, aspek bidang haki. Selanjutnya, etika bisnis dalam dimensi. Ada fungsi iklan, memberi informasi, membentuk pendapat umum, media menyampaikan informasi sebenarnya tentang produk pada masyarakat, beberapa persoalan etis. Prinsip ada 3, yaitu tidak boleh menyampaikan informasi palsu, tidak boleh mengarah pada pemaksaan, tidak boleh mengarah pada hal yang bertentangan dengan moralitas. Yang terakhir, etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Pengertian SDM. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi atau disebut personil, tenaga kerja, pekerja, atau karyawan. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Sumber daya manusia atau SDM adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non-material atau non-finansial dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata atau real secara fiksi dan non-fiksi dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Norma dan etika fungsi SDM. Etika dalam fungsi SDM berkaitan dengan pembuatan keputusan yang etis pada setiap level proses MSDM. Etika atau etik yaitu prinsip-prinsip yang berhubungan dengan perbuatan benar dan salah, berhubungan dengan etik atau etis yang berarti baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.